Sebut 1 Muharram. Begini hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya metode dakwah yang sangat cantik dan sangat indah. Rasul punya metode dakwah yang sangat cantik dan sangat indah. Coba perhatikan ketika Nabi hijrah. Ada beberapa hal yang dilakukan Nabi yang itu menjadi poin penting. Nomor 1, nomor 1, Nabi hijrah ngajak teman. Enggak berangkat sendiri. Nabi ngajak teman. Berjuang itu butuh teman. Kita kalau mau berjuang, kita butuh teman. Teman itu menjadi penyemangat saat kita melemah. Itu yang akan menyemangati. Saat kita sedih, dia yang akan menghibur. Saat kita terluka, dia yang akan mengobati. Teman ini sebuah sunnah dalam perjalanan ke Allah. Makanya kita cari teman. Jangan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri tersesat. Makanya dalam kehidupan kita pergi kemanapun disuruh cari teman. Kalau orang jalan sendiri, yang kedua setan katanya gitu kan. Suruh cari teman. Kemudian yang kedua, ketika Rasul sudah berangkat. Apa yang dilakukan Rasul pertama kali? Sesampai di tempat tujuan, membangun tempat untuk markas dakwah. Tempat itu oleh Nabi dinamakan masjid. Artinya Rasul bangun masjid. Masjidnya ini berfungsi sebagai markas dakwah. Makanya kita kalau pengen sukses dalam berdakwah, memang harus ada tempat yang menjadi markas kita untuk keluar masuk, menimba ilmu, menyebarluaskan. Tempatnya harus ada dan jelas. Dan sifatnya harus terbuka. Tempat itu terbuka. Terbuka itu masjid. Untuk siapapun silakan masuk. Jangan membuat tempat yang eksklusif, tertutup. Hanya untuk golongan saya. Yang tidak segolongan dengan saya dilarang masuk. Ini repot ini. Itu enggak maju perjuangannya. Enggak perjuangan harus maju, tempat itu terbuka untuk siapapun. Kemudian yang selanjutnya, Rasul begitu masuk kota Madinah, Rasulullah SAW mempersatukan seluruh kekuatan umat Islam. Seluruh kekuatan umat Islam dipersatukan. Saat itu umat Islam ada 2 kelompok. Kelompok pertama asli Madinah, kelompok kedua yang datang dari Mekah. Kulturnya berbeda. Orang Madinah itu lembut-lembut, orang Mekah itu tegas-tegas. Tegas. Cara hidupnya juga beda. Karena memang jarak itu membuat perbedaan. Misalnya orang Solo gitu ya, sama Madiun itu udah beda kok. Solo sama Nganjuk nggak sampai 500 kilo loh ya. Solo sama Surabaya itu nggak sampai 500 kilo. Beda atau nggak beda? Beda. Cara bicaranya beda. Ya, logatnya berbeda. Mekah Madinah itu lumayan jauh. Tentu beda cara hidupnya. Sama Rasul pertama kali dijadikan satu. Tidak ada beda antara yang satu dengan yang lain. Semua dipersatukan, dijadikan saudara. Yuk kita saudara, muhajirin wal ansor. Enggak boleh ada perbedaan. Dirukunkan dulu muhajirin dan ansor. Sehingga umat Islam itu enggak ada A, enggak ada B. Cuman satu, kami muslimin. Cakep atau enggak cakep itu? Cakep, tempatnya ada, umatnya bersatu. Betul? Setelah itu dikasih tugas sama Rasulullah SAW. Awal di Madinah, apa tugasnya? Ayuhan nas afsus salam wa at'imu ta'am wa sholli billail wa nas niyam tadkhulul jannah bis salam. Hei umat manusia, tebarkan ucapan salam. Artinya, selain mengucapkan salam kepada sama muslim, juga menyebarkan kedamaian kepada seluruh umat manusia. Artinya apa? Rasul ngajak sahabat semua, tunjukkan akhlakmu yang baik di Madinah ini. Jangan buat permusuhan dengan siapapun. Tunjukkan kamu pengen ngasih keselamatan untuk dirimu, untuk saudaramu, atau untuk yang lain. Lanjutannya bukan cuma salam-salam dok. At'imut ta'am, kasih makan. Makan tuh, senangkan. Kalau perut itu udah kenyang, mulut tuh terkunci kok. Makanya kalau orang tuh suka ngasih makan orang, duduk bareng ngasih makan, jawabannya wongnya apik. Mesti begitu. Itu orang itu baik. Nah Rasulullah ngajari masyarakat untuk memperhatikan kepentingan sosial. Nah karena musliminnya sudah begitu, maka Islam itu berkembangnya cepat. Yang terjadi saat ini, umat Islam ini, Masya Allah,
Mirip sekali ya dengan caranya Rasulullah SAW. Mirip enggak? Hah? Mirip atau sangat berbeda? Sekarang saya mau nanya, persaudaraan antara muslim satu dengan muslim yang lain ini erat atau renggang? Akhir zaman ini ada kelompok-kelompok yang bahkan membuat umat Islam ini jangan bersaudara. Ya kan? Pokoknya kalau dia tahlilan musuhmu. Kalau dia itu yasinan musuhmu. Dan sebaliknya kadang juga begitu. Yang enggak mau tahlilan, enggak mau yasinan itu musuhmu. Betul kan? Sehingga muslim yang satu bermusuhan dengan muslim yang lain. Gimana caranya biar enggak begitu? Duduk nyantai loh. Kamu tahlilan? Iya, saya enggak loh. Saya enggak. Ya enggak apa-apa, silahkan. Ya silahkan tahlilan enggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai kita ngopi bareng ya. Kan cakep loh ya. Kan cakep gitu. Enggak ada permusuhan. Tapi yang ada sekarang enggak. Muslimin satu dengan yang lain saling bermusuhan dan itu semakin dibuat meruncing dan meruncing. Semakin parah kondisinya. Nah ini kita nanti 1 Muharram kita peringati, jangan kita cuman sekedar peringati awal tahun baru Hijriah, tetapi enggak ada upayanya. Saya yakin di desa masing-masing, di kampung masing-masing sudah punya markas dakwah loh. Ada masjid, ada musola. Nah ini kelemahan kita, masjidnya kita ini suka dikosongkan. Betul? Nah akhirnya dimasuki orang lain, betul? Makanya mulai sekarang masjidnya difungsikan. Tuh baca rotib di masjidnya, baca sholawat di masjidnya, baca yasin tuh di masjidnya. Aktifkan masjidnya. Yang kedua, mohon maaf, antar ustadz yang satu dengan ustadz yang lain, jangan saling bermusuhan. Bisa enggak itu? Ini kok niatnya enggak enak semua nih. Ustadz yang satu dengan ustadz yang lain saling mendukung. Bukan saling merendahkan, tapi saling memuji. Saya nanya, tadi saya katakan khutbah Jum'ah, khutbahnya siapa? Habib Soleh Al-Jufri. Saya sebutkan namanya, ya kan? Saya hargai, betul kan? Ini khutbahnya Habib Soleh Al-Jufri, khutbahnya cukup cakep, bagus sekali, ya ceramahnya, penyampaiannya cukup bagus, isinya juga cukup bagus. Seharusnya begitu gitu loh. Memang kalau ada teman kita sama ustadz, ulama gitu, kita dukung. Biar apa? Ya biar jadi satu itu. Biar jadi satu. Nanti pengikut-pengikutnya juga biar bisa jadi satu, bukan tambah ceramah kayak ngono. Naudzubillah min dzalik. Sudah pernah dengar, cuman begitu-begitu aja isinya, gak ada kemajuan. Misal kita menilai orang seperti itu, nanti hasilnya justru tidak ada bagusnya. Semoga ini bermanfaat.